goblok lu menjelekkan citra Okejek, kata gua. Anjing, ini bahkan perusahaannya nggak ada anjing. Dari mana gua ngejelekin citra? Ini KFC kalau jam 2 wangi amat. Gitu iya. Iya sih, blowernya kemungkinan keluarnya ke pesantrennya kali ya. Dia lagi pada itikaf gitu di masjid terus ya Allah, kecikan. super panas. Emang bapak nangis kenapa gitu? Habis saya pas baru masuk juga udah ketahuan kasus saya narkoba. Kata gua, ini sel narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Junis Mudan Dimas. di acara Sabi Kali Sokin. Kita kedatangan seorang yang spesial di sini. Iya. Seorang aktor, Wih. stand up, Wih. dan yang tentunya mantan napi. Ya, itu adalah sebuah prestasi ya. Kita kedatangan Viko. Kayaknya gitingan lu udah. Kayak gue udah normal deh. Iya. Udah tenang gua pembawaan gua. Lu masih ngeboti lu. Dikit, sisaan. Kita kedatangan Abang Viko Fahriza. Apa kabar Abang Viko? Sehat Bang Junes. Alhamdulillah. Kayak udah akrab ya. Iya. Benar. Udah ngerokok bareng tuh. Iya, baru sebat setengah lagi. Asar tadi pas asar kita ngerokok. Iya benar. Iya ya, ini Ini bridging-nya abis terawih kita. Oh, gitu ya. jaga image banget lu ya orangnya ya. Hah? Jaga image ya. Image-nya ke mak gua doang sebenarnya. Oh, iya. Kalau orang lain gua udah amat. Ya udah mak gua udah ketahuan sehari doang kok. Abang sibuk Nyokap lu nontonin acara ini? Keren. Suportif Bang sama orang tuanya. Iya, support banget dari awalnya ini kan konten-konten cewek kan. Cewek-cewek seksi. Oke. Nonton dia, Bang. Nonton juga. Sampai sekarang ada perubahan nih. Undang-undangnya yang normal. Bangga dong dia. Ya, Bang. Bangga dia melihat bete di depan mata. Abang sibuk ngapain sekarang sih, Bang? Sibuk sekarang banget podcast. Salah lu nanyanya. Coba lu tanya deh. Kesibukannya harusnya yang lu tanyain. Kesibukan hari ini. Enggak hari Jawab ini. lagi podcast. Enggak hari ini, enggak. Oh iya, apa? Akhir-akhir ini kesibukannya apa sih, Bang? Gak tahu ya, gue kayak lagi masuk fase baru gitu di hidup gue. Apa tuh? Jadi tadinya kan ya udah talent aja kan, terus stand up atau syuting gitu. Sekarang gue lagi bikin perusahaan baru. Perusahaan. Gede nih pasti nih. Perusahaan Main apa lah. tuh? Perusahaannya tetap geraknya di bidang komedi juga. Jadi Entertain. gue bikin namanya Narasi Komedi Rakyat Indonesia. Oh, NKRI itu ya. NKRI. Kemarin acara tuh ya. Kemarin acara ngundang Sabi semua kesana pada. Lu nggak dateng? Gue diundang bosnya. Bosnya kurang ajar, katanya gue bilang gak muat. Gue udah nitip banget, Junbes biar aja. Iya. Masih giting bang. Kurang-kurangin bro. Kurang-kurangin. Nah, semenjak lu ketangkap itu gue juga berhenti bang. Ngeri kan? Iya. Kegiatan positif gue berimpact buat orang lain. Betul. Bukan cuma lu, teman-teman gue semua berhenti bang. Iya kan? Iyalah pada takut lah. Nah, budget buat dia belinya karena dialokasiin buat nebus gua. Oh gitu. Patungan. Iya, jadi habis nggak bisa beli lagi. Nggak bisa beli. Kan? Makanya berhenti ya. Berhenti. Antara yang ngelanjut paling ganti calon. Astagfirullah. Oh, sibuk sekarang bikin perusahaan itu. Oh, itu lu ngebosnya apa gimana? Ngebos. Ya kan misalnya CEO. Iya, kan, founder. bahasa formalnya gitu lah. CEO kan. Berarti nanti di bio IG lu ada CEO. Oh iya. Anak-anak sekarang gitu kan? Anak kan sekarang gitu, Pak. Iya. Dia kan founder of apa gitu. Semua ditaruh di bio ya. Iya kan sekarang gara-gara gitu tuh. Nah, tapi di bulan Ramadan ini dari kegiatan lu puasa gak, Bang? Banyak puasanya gak, Bang? Capek. Ini adalah
puasa terbanyak gua dalam belasan tahun terakhir lah. Belasan tahun ya. Gua belasan tahun nggak puasa sih gua. Belasan tahun lu nggak puasa? Belasan tahun nggak puasa, cuma di bulan puasa tahun ini gua cewek gua berhijab, terus gua juga Alhamdulillah. udah mau ke arah yang serius hubungannya. Alhamdulillah. Terus gua disuruh mulai belajar puasa. Berarti ini pencapaian terbesar lu kali, Bang. Oh iya, udah. Nah dong. Kan Dalam Ramadan. Iya, belasan tahun. 900% lah peningkatan gua. Tuh. Dari tahun ini, ha. Tuh. Karena Itu dari 10.000 loh. karena itu apa bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya gua nol banget kan, puasanya nol banget. Sekarang udah dapet 9, berarti kalau dihitung kenaikannya udah 900%. Iya benar. Benar. Berarti yang dulu mungkin nggak mendukung juga cewek-cewek lu ya. Dia nggak puasa juga atau gimana? Puasa terus pengen gue puasa juga, tapi gue nggak nurut aja sama dia. Memang sekarang nurut. Karena mau ke jenjang yang lebih serius kan tadi kita kan. Berarti dia udah mendapatkan pawangnya. Iya. Bawangnya bener. Ini siapa marah? Ada. Ada anjing mau ngomong nih. Gitu. Tapi sekarang kan dapat pasangan yang berhijab. Lo ada rencana untuk berhijab juga nggak sih? Ada. Iya. Dia siapa tahu. Berpeci lah minimal, masa berhijab Pak. Berpeci gitu. Ya karena kalau berhijab kan enak juga ya, apa leher juga terlindungi. Mulai ke arah sana. Bener. Ya. Ya enggak lah, ya enggak ke berhijab juga lah. Iya. Turban lah, turban. Turban apa ya? Turban. Turban apa? Masa nggak ngerti sih Apa Mas? Turban. Wah, gue bingung. Udang. Udang. Tapi yang buat cewek. Oh, udang. Ya. Udang. Iya. Tapi lo di bulan Ramadan ini ada perbedaan nggak? Oh iya, tadi beda ya. Tadi Kemarin udah beda nggak itu. puasa ya? Iya. Iya benar juga ya. Gue yang giting nih kayaknya. Lalu Minum bir den, Pak. oh ya biar. Oh, netralisir. tapi tradisi apa yang biasa lu lakuin di bulan Ramadan, Bang? Tradisi bukber ya. Udah pasti. Bagi-bagi takjil biasanya. Iya. Tahun ini gue bagi-bagi takjilnya dikontenin kebetulan. Oh, gue lihat tuh. Ada yang orang naik mobil masih minta ya? Ngambil. Iya. Nggak lu kasih kan tapi akhir kan? Gua kasih. Oh, tetap. Tapi gue julitin. Gak ada malunya lo gitu. Yang nggak dikasih itu yang Fortuner, Pak. Yang nggak dikasih bener. Iya. Ada dua versi. Yang pertama ada mobil ngambil terus gue ceng-cengin. Gak ada malunya lu woi, pakai mobil ngambil takjil gratis gitu. Rame Tapi dia tuh. tetap ngambil dia. Jalan gitu. Dia tetap nerima. Udah jalan. ngambil baru gue cengin. Oh. Ini kali Grab kan nggak tahu juga kan. Enggak, sekeluarga kok Itu Barca. Nggak tahu malu kalau itu mah. Najira lu kasih satu kan tapi Enggak, 4. berempat keluarga 4 orang nih di dalam lu kasih. Karena kan emang sebenarnya takjil itu kan secara konsep ya, secara konsep tuh emang buat orang buka, bukan buat Iya orang sih, nggak mampu bener gitu. juga sih. Itu Iya. apa konten gua aja ngejulit gitu, bercanda gitu, bercanda cuma orang pada nganggap serius. Oh, gua ngeliat itu sebagai engagement nih gitu. Udah gua terusin part 2. Oh iya. Yang pas part 2 gua sengajain mobil boleh ngambil gitu. Nah, jadi ada Fortuner nggak ngambil, gua bilang sombong. Sombong lu mentang-mentang punya Fortuner nggak mau takjil gratis gitu. Rame lagi. Minggu besok nih gua bingung nih kontenin apa lagi. Iya ya. Part 3 bingung, Bang. Iya, berarti Soalnya ini harus sampai lebaran kan katanya. Iya. Iya kan? full ya. Harus full ya. Ini sampai bis. Enggak. Daerahnya jalannya kecil lagi nggak ada bis Ribet lewat. dong kalau Tahu bis Pak juga. kereta. Itu kan kenceng tuh. Ada yang tahu, Pak. Oh gitu. Berarti alhamdulillah ya lo udah bisa bagi-bagi takjil. Oh dulu nggak terlalu. Ya, Bagi-bagi juga tapi nggak konten kali. bagi-bagi tapi nggak konten. Kenapa lo bisa kepikiran di kontenin itu? Nggak kepikiran, jadi kan teman-teman gue pada bikin terus ngajak, terus gue pas lagi bisa terus ya udah gue ikut kan, terus di apa mereka videoin dari seberang. Gua nggak tahu, pas di videoin ada momen itu ketangkep apa
Gua nggak lagi ngecengin mobil gitu, jadi nggak niat buat konten. Terus Oh, nggak sengaja berarti ya? lucu nih gitu. Ya, yang sengaja kan Mbak Ibu. Wah, Takjil ya. Bang, tapi di ini kan yang maksudnya yang maafin Mbak Im ya. Iya Allah. kan, yang anak kecil. Iya, anak kecil. Oh, iya iya iya. Sekarang dia- udah jadi ustad bocil Iya gitu. iya iya iya. Dia suka bagi-bagi takjil sih kebetulan. Iya kan, bener. Bisa. Tapi Bang, kalau di bulan Ramadan ini takjil yang lu suka apa takjil? Buat buka. Buka. Jam berapa nih? Oh iya juga ya. Ada yang kan ada yang Ya udah jam 12 dulu deh. yang jam 12 Indomie biasanya karena kan di warkop. Betul. Kalau sorean kan jam 4 gitu kan. Lagi MP tuh. orek. Karena kan di warteg udah ada Wortel. hordengnya tuh. Udah kenyang dong maghriban ya. Ya, maghrib tetap harus disegerakan Ini kan. kenapa sih Bang ngomong ini bisa diem? Bawaan kali ya. Iya, apa? Masih ini tangannya biasa. Takut. Iya. Kenapa begitu? Gua ngobrol-ngobrol ada dua suara. Itu sindrom kancing namanya, Pak. Iya, sindrom kancing. Temen gua ada yang gitu sindrom. Ini kan suka ada daki nih. Iya. Digosok-gosok. Kakinya sampai tipis. Habis kereta. Iya, Kemarin temu udah tinggal separuh. Lu segitunya gosok, Bro. pakai amplas lagi, amplas halus. Takjil ya standar lah, gorengan, es buah gitu-gitu, es teh, narjan. Tapi warteg, lu ke warteg berarti ya? Emang gak digerebek gitu, Bang? Sejak kapan? Oh iya. Lu ada berita berapa hari lalu, gue lupa 5 hari lalu kalau nggak salah. KFC, jadi KFC nih Bang, disamperin sama santri-santri sama ustadz-ustadznya. Minta Disuruh takjil. tutup. Oh, disuruh tutup. Itu kan KFC kan Kentucky Fried Chicken ya. Iya. Maksudnya ya udah biasa buka gitu loh. Kenapa harus tutup gitu? Tapi aneh. biasanya emang di itu sih apa? Mereka pakai Scotland gitu. Apa itu? Kaca film. Iya, Yang 90% lagi ya. Anjir. Ditutup semacam kayak gitulah biasanya kalau emang buka terang-terangan mah kayaknya. Itu ditutup kok dia. Ditutup sih, ada biasa ada ini juga. Iya. Iya makanya. Warnanya pakai tirainya gitu kan. Nah, Itu udah ditutup masih disuruh Masih tutup. disuruh tutup. ditutup tapi yang makan di depan. Medek. Nyolot itu. Santrinya nyolot sama orang yang Ada yang makan tahu. ledek. Ya gue lebih ke mau nanya itu sih sebenarnya. Tanggapan lu kalau misalkan kayak gitu-gitu kan itu gimana tuh maksudnya warteg lah, tempat makan lah masih digerebek, disuruh tutup paksa gitu, dipaksa buat tutup gimana? Serah orang lah itu mah kata gua. Lu mau nyuruh tutup serah lu, mau lu biarin aja karena iman lu kuat, itu terserah lu, udah terserah dah. Harusnya terserah kan? Yang mau makan juga terserah kan? Iyalah. Mungkin itu santri ngerasa ini KFC kalau jam 2 wangi amat gitu. Iya sih, blowernya kemungkinan keluarnya ke pesantrennya kali ya. Dia lagi pada itikaf gitu di masjid terus Ya Allah, chicken. super panas. Gitu ya. Super besar dua. Apa ini gitu. Iya, panas juga. Mungkin itu kali. Iya, jadi gangguan kali ya. Kali udahlah serah lah udah. Biarin lah. Maksud gua udah pada gede, toleransi beragama juga udah pada tahu. Betul. Udah, masing-masing aja lah udah. Ngomong so bener juga lah. Gua lah yang ngomong. Iya lagi. Siapa sih yang dengerin sih? Bener juga sih. Udah ngomong lagi jarang puasa. Iya. Iya kan malah orang percaya. Habib Jafar ngomong bisa. Bisa. Habib Dimas juga. Habib siapa? Dimas. Gak cocok ya? Gue begini ngomongin gituan. Lo gak ada yang tahu ya, Bang ya? Orang tatoan masa lalunya kan. Yonglek tuh sekarang jadi ustadz tuh. Acaranya siapa dokter Tirta. Bukan dokter ini Cipeng Richard. tuh. Mas Jersey ntar dia. Mas sneaker. Iya, Mas Nick. Dokter Richard sama Yonglek sama Ustadz Felix. Felix. Iya, gue nonton tuh. Ustadz Felix. Itu tuh sampai seleher mana Yonglek tuh. Iyalah haruslah. Harusnya lu pakai sarung tangan gak sih? Iya kan? Biar apa? Nutupin tato. Ya, kayak Nube. Oh, iya benar. Lu tau Nube enggak? Enggak. Nube siapa? Kartun. 9 berapa sih lahir? Iya. 97.
Belum tuh. Tapi harusnya tahu bang. Gue masih nonton Nube. Lu 9 berapa? 98. Mudahan lu ya. Iya. Nube tuh kartun, dia guru. Tangannya tangan iblis. Lu pakein sarung tangan. Pakai sarung tangan makanya. Kalau dibuka tangan keluar iblis. tirai satu. Sama super panas. Iya. Iya. Keluar tuh. Tangan iblis. Ada lah itu anime zaman Iya, dulu. tangan iblis. Kalau di sini kan ada tangan besi dulu. Itu ada di Indosiar ada. TV7. TV7. Sekarang Trans 7. Oh enggak nonton. Itu kan Nuben ya. Sekarang kita ngomongin Hunter nih. Hunter x Hunter ya. Hunter gua nonton. Nonton lo. One Piece. One Piece nonton sampai 700 doang. Nah, itu ngaruh tuh nonton anime pas gue masih kecil buat nungguin buka puasa. Ngaruh tuh. Ngabuburitnya ya. Tapi dulu yang disediain di TV doang kan, dulu kan nggak, Link-link kita itu nggak banyak streaming gadget. ada ya. Iya. Iya iya. Tapi lu suka nonton anime juga, Bang? Suka gue ini. Apa? Yang paling suka apa? One Piece. Nomor satunya masih Naruto. Naruto. tetep. Berarti sekarang Boruto. Gue nggak suka Boruto malah. Aneh. Lu Aneh, gue juga nggak suka. nggak suka kenapa sih? Aneh. Kenapa orang-orang pada nggak suka Boruto ya? Terlalu kekinian. Oh gitu. Belum kali gue tuh nonton Boruto, kan gue suka Naruto, salah satunya suka Kurama. Kurama. Kurama itu serigala yang di dalam diri Naruto. Iya. Di Boruto dimatiin Kuramanya, Oh, kata benar. gua. Goblok. Gitu. Lu ngurangin jumlah penonton lu ini mah gitu. Tapi pasti ada momen balik gak sih? Udah mati gimana sih Ya baliknya? pasti kan. Oh, ada tapi gue baca keajaiban, bang, spoilernya di keajaiban. manga. Jadi ada apa penjahat barunya gitulah datang ke Konoha, dia mendeteksi cakranya Naruto. Niatnya mau nyari Naruto. Ternyata dapatlah cakra Biju nih. Jubi ya, Jubi. Biju bener. Ternyata yang nongol anaknya si Himawari. Hmm. Dia malah ketemu itu pas deteksi cakra, malah ketemunya sama Himawari. Oh, Nah, berarti makanya sekarang lagi rame lagi nih. Himawari mengandung cakra Biju. Iya, kan? cuman nggak tahu yang mana. Itu di manga tuh. Ekor satu lah dia kan akrabnya sama ekor satu. Sukaku bisa jadi. Oh gitu. Ini emang channel anime. Iya ya. Pas ini ya. Jadi berasa kayak siapa tuh yang Kribo? Siapa yang mau? Ikram. Ikram. Ikram Afro. Perjalanan karir seorang Naruto tuh awal. Jadi dia tuh dia seorang Jinchuriki. Salah. Maaf. Dibenci tuh dia sama sedesa. Betul. Tapi dia punya cita-cita pengen diakuin. Makanya dia pengen jadi Hokage. Bukan Naruto. Nah, pas jadi Hokage kalau nggak salah dia digugat itu. Digugat ya. Iya. Mau ulang. Serialnya maksudnya. Kecepatan udah jadi Hokage aja gitu ya. Iya, maksudnya ntar mah. Suruh balik Oh, gitu harusnya aja. suara dia mana nih? Iya. Masa iya, forma seluas ini masa cuma segitu suaranya kan nggak mungkin. Kayak diulang. Tanya Pak. Anim aja, anim ah. Lah, kita ngomongin Konoha tadi. Iya. Kita ngomongin apa emang? Iya. Salah pertanyaannya. Pertanyaan yang benar itu perjalanan karir seorang Viko Fahriza. Awalnya gimana sih, Bang? Betul. Awal mula. Jadi pertama buka kulkasnya, Betul. keluarin gajiannya. Oh, itu mah pertanyaan gimana cara masukin jerapah ke kulkas. Iya. Perjalanan karir. Gue dari SMA sih bro, dari Ngapain? belajar stand up. Oh, SMA gue belajar stand up tuh gue lagi jadi anak warnet. anak warnet. Lagi jadi anak warnet terus gue main-main itulah Point Blank gitu. Main blank. Lo Saga? Enggak gue, Ayo dance? enggak gue, Udah Saga? enggak. Hold'em poker main Yang chip nih kayaknya nih. di Facebook gue. Terus. Oh, main Point Blank tuh, terus kayak capek nih gue war mulu, buka YouTube lah. Oke. Buka YouTube ada video Raditya Dika stand up 2011 ya. Video Raditya Dika stand up terus kayak anjir kata gua gentle banget nih anjir maksudnya. Gentle. Maksudnya di zaman itu tuh 2011 2012 ya kayak komedi tuh lagi ramean semua gitu bro. Entah itu acaranya Facebookers atau OVJ gitu, intinya nggak ada orang yang berani tampil sendiri dengan mengusung komedi gitu. Terus tiba-tiba gue ngeliat anjir ini orang sendiri ke panggung terus nyantai gitu pakai kaos celana pendek sandal jepit gitu terus dia udah apa
bermain komedi gitu di situ kata gue. Gentle banget anjir, kalau nggak lucu dia nggak bisa ngumpet, gitu. Kalau nggak lucu nggak bisa di backup temennya. Iya. Betul. Benar. Gue mau deh gitu, terus gue cari-cari lah infonya. Oh, karena komedinya berbeda mungkin rasanya. Karena tahun-tahun segitu kayaknya stand up juga belum ini bang ya. Iya, Belum masih terlalu- awal kan. iya, masih Dia yang banget kan. pertama tuh. Founder. Anjir. Tapi Radit udah bikin film gitu ya? Apa stand up dulu sih dia? Stand up dulu. Stand up dulu ya? Stand up Baru dulu film. dia. Oh, gila keren juga ya. Berarti lu dari situ lu terinspirasi belajar. Nah ternyata pas dicari infonya kayak ada komunitasnya namanya Stand Up Indo. Nah komunitas Indo nih per regional, ada komunitasnya lagi. Jadi payung besarnya itu namanya Stand Up Indo. Nah per regional tuh dari ujung Aceh sampai Merauke ada komunitasnya lagi. Jadi ada Stand Up Indo Depok, Stand Up Indo Aceh, Stand Up Indo sampai Merauke. Berarti dari dulu udah ada komunitas stand up ya? Udah dari 2011-12 tuh udah berjalan. Kirain emang baru-baru ini kan rame. 2015 kayaknya gue kira. Karena pas itu rame kan baru bikin acara ya. Bapak ngapain sih pak gini-gini Oh mulu? iya. Gini-gini mulu ngapain sih? Ya Oh, dari komunitas itu. Dari situ terus gue udah mulai latihan tuh pas kelas 3 SMA tuh. Banyak lah debat-debat sama bokap gue kayak sebenarnya nggak dibolehin karena kan latihannya malam terus kita bokap gue kayak gue nanya lagi lu ngapain sih lu pengen diketawain orang gitu. Gue kalau di jalan ada yang ketawain gue takut kan gini gimana ya jelasinnya gue juga. Oh lu coba ke bokap lu. Iya, maksudnya gue izin karena kan gue Izin masih dulu. sekolah, terus gue izin keluar malam, nah nggak dibolehin, terus bokap guanya udah lucu juga gitu menurut gue, bokap gue nggak ada niat ngelucu, tapi dengan dia ngomong gitu menurut gue lucu ya kayak, iya ngapain ya gue pengen diketawain orang ya gitu, terus ya hal-hal kayak gitu jadi kayaknya emang ada darah juga, ada bakat juga buat lucu-lucu gitu, akhirnya gue ngomong baik-baik, akhirnya dibolehin, terus gue tuh sempet kuliah 3 bulan di Depok 3 bulan. Nah pas gue lagi UTS itu barengan sama hari audisi, jelas lah gue milih audisi. Iya. Nah, gue tinggal lah UTS gue. Berarti tapi lulus. Orang nggak ikut. Nggak ikut. Gimana lu? Ya kali ngulang. Audisinya lolos gue malah. Audisinya lolos, gue di karantina tuh 4 bulan. Jadi kuliah gue nggak bisa dilanjutin karena baru mulai kan. Karantina 4 bulan sampai final. Sudah karirnya berjalan terus gitu. Kalau karantina itu ngapain sih bang? Vaksin. Beda ini karantina. Itu kan apa Indonesian Idol karantina juga. Iya. Nah, setiap audisi gitu kenapa karantina ya? Karena di sana dilatih buat stage act gitu, maksudnya buat Apa tuh telur? di panggung stage act gitu. Aksi cepat tanggap. ACT. Ya, terus Nggak ada yang ngerti nih dong. Bisa ganti host nggak? Iya jadi iya buat apa gimana kita bergaya di panggung supaya nggak kaku gimana, terus kita belajar public speaking, terus ada sharing materi juga buat ini minggu depan apa yang mau dibawain gitu, terus ada bengkel materi juga, terus materi yang udah kita bikin terus ini kayaknya bagusnya gini diarahin gitu. Jadi direvisi. banyak kegiatan yang menunjang penampilan kita untuk minggu selanjutnya gitu. Karantina tuh biasanya fokusnya ke situ. Iya, berarti ada bimbingan juga gitu. Bimbingan. Ada coachnya juga kan kalau nggak salah Ada ya? coach. Kalau di kayak idol gitu kan ada coachnya tuh buat latihan vokal Oh gitu. itu ada juga. Nah itu coach kita tuh senior kita. Oh, yang udah duluan. Iya. Bang, tapi lu kan udah mulai alhamdulillah terkenal ya. Alhamdulillah. Lu pernah gak sih ngerasain star syndrome gitu? Star syndrome ya. Hmm. Nggak tahu ya. Kayaknya gue karena mainnya masih sama teman-teman gue zaman SMP, zaman SMA gitu, terus kayak kalau main sama teman-teman apa yang public figure juga itu biasanya karena project gitu, bukan dengan sengaja ngumpul di mana yuk nongkrong kita bersirkel yuk gitu, gue nggak ngelakuin itu. Jadi kalau ketemu mereka ya karena satu project gitu, karena gue mainnya masih sama teman-teman lama gue, jadi gue
kayaknya mungkin ada, tapi tuh kalau di momen kayak gitu teman gue udah langsung ngingetin gitu kayak Kenapa tuh? Itu kenapa tuh? kayak Mas lu misalkan, ngapain? kayak sekarang lu udah mulai nggak dengerin orang deh gitu. Hal-hal kayak gitu tuh gue banyak yang ngingetin gitu, entah dari temen, entah dari keluarga gitu. Terus gue kayak jadi kayaknya sebelum itunya meletek gitu, sebelum gue benar-benar jadi star syndrome, udah banyak yang narik lagi gitu. Jadi karena ya itu teman-teman gue pada jagain Berarti lingkungan keluarga, lu bagus juga ya, nggak buruk lah, tidak toksik. tidak toksik. Tapi ada teman lu punya teman toksik gak? Punya temen toksik, ada waktu itu dia keracunan jamur. Bangsat, kenapa ini? Dia nyari magic mushroom salah, keracunan akhirnya toksik kan. Iya, malah jamur pohon. Iya, Jamur toksik pohon juga. di ini nama dia. Goblok. Toksik tuh. Antar toksik mah tolol. Masa salah jamur. Toksik kan racun kan. Racun. Dia tuh racun. Iya, bener, itulah. Berarti banyak yang ngingetin lu. Banyak. Kenapa dia? Nggak apa-apa. Gue lagi ngebayangin jamur aja. Iya, kenapa jamur? Nggak apa-apa, kenapa sih orang jam nanya-nanya Dia nanya di mana baca no? Nah, dulu gue lagi ngebayangin jamur kaki. Jamur kaki. Iya. Nggak kelihatan kali. Kan ada tuh yang kayak kutil-kutil gitu biasa tuh, Bang. Bukan jamur kutil itu. Beda ya? Ya pakai anehan dia kan. Lu kerasa enggak aneh, memang enggak aneh. Nah, ngomong-ngomong soal aneh. Ya. Oke. Nah, itu masuk. Masuk. Lu mau masuk absurd kan maksudnya. Lu kan zaman-zaman stand up. Zaman-zaman stand up Suci 3 tuh materi lu absurd gitu tuh, Bang. Absurd ya. Dari mulai tutup botol, kecap sampai bahas robot. Tutup botol kecap maksudnya kan? Enggak. Tutup botol sendiri. Botol, kecap. sampai bahas sendiri. robot. Nah, absurd lu itu ke bawah sampai ke real life enggak sih? Nah ini kenapa gue bilang gue tuh masih main sama teman-teman gue, karena menurut gue justru teman-teman gue yang aneh, yang absurd gitu. Jadi gue tuh ngebawa materi di panggung berdasarkan nongkrong sama mereka aja gitu. Kayak mereka tuh bercandaannya gitu kayak nggak kenapa-napa nih, terus nggak ada konteks apa-apa. Tiba-tiba kemarin gue ketemu siapa? Masih jago. Kenapa? Udah jadi kepala sekolah ya, sombong. Ini jago yang mana? Itu yang samping singkong. Apaan sih anjing gitu gue. Gue tadinya tuh ngerasa dia apaan sih lo anjing gitu. Iya sih ya. Sampai gue ngeliat mereka bercanda begitu, gue kesel banget ya gitu. Ini kalau orang-orang rame nih si Indonesia ngeliat gue begitu, kesel banget juga nih mereka nih gitu. Terus gue cari formatnya gimana caranya bercandaan itu, gue cari formatnya buat dibawain ke panggung gitu. Oh, justru dari situ malah. Jadi temen-temen gue, nah karena gue ngelakuin itu di kompetisi, itu niatnya kan buat di kompetisi doang. Ya, betul. Nah terus ternyata begitu selesai kompetisi masuk ke real life, ya orang tetap kebawa sama apa yang gue bawain itu. Dan gue sebel karena itu kan apa sih, gue tuh kan jadi absurd gitu, kayak yang bego banget gitu kesannya gitu. Terus kayak nah gue tuh ngerasa kayak ibu-ibu tuh kayak ngerasa punya hak buat nyubitin gue di mall gitu. Kayak robot mana robot, robot mana, ya kata gue lu siapa yang gini. jadi gue kayak dianggap sebego yang gue di panggung itu gitu. Jadi gue kayak aduh, kayak gue nggak bisa nih apa bertahan dengan persona yang kayak gini gitu. Mungkin terlalu kuat kali brandingan lu, Bang. Jadi akhirnya bawa ke real life kan. Pelan-pelan lah gue ubah gitu. Tapi lu ada niatan untuk nggak ini lagi? Udah terjadi tuh. Gue udah, apalagi sejak ketangkep pula ya gitu. Itu Brand imut gue udah nggak terlalu itu. Hilang ya. Orang Hilang ya. Wih, benar itu. Napi seru gitu. Sekarang udah gitu. Tapi netizen emang gitu nggak sih maksudnya? Betul. Ya kayak nggak bisa nyaring aja gitu. Sinetron deh ibu-ibu Iya. misalkan jadi antagonis. Kesel sampai ke bawah ke real life tuh. Iya. Ada yang lagi jalan di mall digampar lah gara-gara kesel kan. Ah, tuh Miska Cinta Fitri tuh. Iya. Tuh dia pernah cerita tuh ke gua tuh. Gampar, buset. Si Dindakannya tuh dia pernah aja gue pernah diludahin anjing keluar rumah gitu. Iya. Ludahin ibu-ibu. Kacau. Itu gue juga ngalamin waktu di Oke Jack. Dulu dah. Gue di Oke Jack, terus Oke Jack tuh kan di Net TV, terus kayak Oke Jack tuh
penontonnya benar-benar sesolid itu gitu. Maksudnya emang makanya ratingnya bagus tuh karena penontonnya benar-benar ikutin mah perkembangan Oke Jack. Terus kan semua karakternya baik. Ya. Masuklah gua antagonis. Kerjanya males gitu. Tapi kan skrip anjing. Gua kerjanya nggak bener, diprotes, dikomplain pelanggan gitu. Kan gue disuruh sutradara, anjing gue dibully di sosmed kayak goblok lu menjelekkan citra Oke Jack, kata gue anjing ini bahkan perusahaannya nggak ada anjing. Dari mana gue ngejelekin citra yang gue disuruh anjing. Lu pikir gue bertindak semena-mena? Perusahaan apa nih gitu? Kamu ngepel tai. Emang gue ya kan di set ada kamera, ada sutradara gitu. Aneh banget orang-orang parah. Iya. Gua nonton tuh ngikutin Oke Jack tuh. Siapa yang paling baik tuh Mas Seno ya? Seno, iya. Ibnu Jamil. Gue tuh tandemannya sama Abdur di Oke Iya, Clean. iya. Sama itu kakak beta itu. Gila. Ya banyak juga orang-orang kolot masih ya. Banyak. Dan nggak ngerti. kolot, mereka anak muda ya kayak. Udah Kemakan aja kali ya. Apa sih itu ada sebutannya goblok. goblok. Kata para ahli itu goblok gitu. Kacau juga berarti ya. Soalnya selain Bang Viko juga gue masih suka ngeliat ini Bang Indra Primawan. Masih banyak yang nanya tuh. Malah kadang DM apa ngasih chat absurd gitu. Jokes absurd gitu. Dia tuh diblok-blokin malah sama Frimawan. Dia risih kali ya? Iya. Lu gitu kan pasti kan. Iya, gue bacanya aja. Benar. Sini orang anjir, aneh banget sih. Gue tadinya mau ngeblok juga, cuma gue mikir, wah ntar followers gue kurang atuh gitu. Jadi gue biarin. Kurang satu. Yang begitu banyak ya. Iya, 1.000 kurang. Kurang 1.000. Kurang banget. Sayang. Lama-lama cuma 16% followers gue. Delay. Iya. Nah tapi Bang, dari keabsurdan itu lu nyangka banget gak di Suci itu lu bisa runner up? Enggak, gue kirain gue juara 1. Enggak. Gue nyangkanya juara 3 malah biasanya. Karena kan di Suci pertama tuh udah kelihatan yang paling terkenalnya juara 3 gitu. Ya. Terus di Suci kedua juga yang paling disukain masyarakat tuh juara 3 tuh si Kemal kan. Karena di Suci 3 emang digadang-gadang bahwa yang paling disukain ini gua, secara rating juga yang paling tinggi tuh by minute-nya pas tayangan gua gitu. Kayaknya gua juara 3 juga deh gitu. Ternyata pas di 3 besar lucu banget gua. Ngerasa Masuk tuh lucu final gua. Kenapa lu bilang itu lucu banget? Karena gua ngerasa dari sebelum manggung tuh kan udah dipanas-panasin ke penonton kayak mana yang mau nonton Babe? Wow, rame banget gitu. Mana yang mau nonton Ari? Wow, rame banget. Mana yang mau nonton Viko? Udah adem aja gitu. Anjing nih, gua udah nggak didukung sama penonton gitu. Cuma pas tayangan 3 besar tuh materi gua waktu itu temanya warkop. Terus gua ngerosting tentang yang gua ngerosting tentang bahwa ada apa ya fenomena di mana kalau yang paling lucu dalam sebuah grup lawak itu biasanya dipanggil duluan. Kenapa? Karena akhirat butuh hiburan gitu. Terus gue bikin lah apa materinya tuh skenarionya kayak ada laporan lah ke Tuhan bahwa malaikat bilang, nih di Indonesia ada grup lawak lucu gitu. Siapa yang paling lucu? Kasino. Panggil gitu. Ada lagi nggak yang lucu? Ada. Siapa namanya? Dono. Panggil gitu. Ada lagi nggak? Malaikatnya ngeluh kayak yang ini nggak terlalu lucu sih gitu. Ya udah kita kasih masa percobaan selama 3 bulan. Kalau nggak lucu juga kita diemin aja. Sampai sekarang Om Indro masih hidup. Kan udah lebih ya. Lucu banget gua itu gitu. Jadi penonton yang dukung Babe, yang dukung Ari juga nggak bisa nahan ketawa. Jadi masuk final gua. Sorry ya teman-teman penonton, pendukung Ari, pendukung Babe. Aduh kacau juga. Nah ngomongin absurd nih, kan lu sempat juga terkena kasus apa sih namanya?
Ditilang. Pernah gue seriusan. Iya. Ya udah tilang dulu deh. Sebelum yang berat ini kan. Kenapa ditilang? Lu serius, dia diseriusin. Karena nggak pakai helm mas. Diseriusin. Gitu. Lu nanya ngomong. Gue mau nanya yang lain Oh, sebenarnya. iya, Gue mau nanya ini. Lu punya hobi lain nggak sih kayak misalkan naik gunung kah atau apa nulis gitu? Enggak sih. Kalau nggak tau gue juga bingung karena gue tuh kan gedenya tuh bareng sama abang gue ya. Heeh. Si Rispo itu. Si Rispo nih punya hobi banyak dan gonta-ganti gitu. Dia hobi mancing, dia udah ngumpulin joran si Mano, udah ngumpulin joran yang mahal-mahal. Terus habis itu udah nggak hobi lagi. Hobinya ganti jadi melihara sugar glider gitu. Udah nggak hobi lagi gitu. Jadi dia ganti-ganti pula gitu hobinya. Terus gue nggak punya hobi ya gitu. Ntar dia hobi Tamiya, udah nggak lah, hobi ikan lohan, tuh udah nggak lah, hobi ikan cupang gitu. Lu nulis enggak gitu? Soalnya kalau nggak salah yang gua tahu lu pernah punya buku martabak apa? Asam manis. Mungkin itu hobi gua kayaknya. Tapi maksud gua kayak itu hobi yang nggak bisa ditunjukin juga nggak sih? Maksudnya nggak bisa yang bareng-bareng gitu. Nah, nulis mah maksud gua kayak yang seru gitu. Dulu gue emang suka ngeblog, tapi menurut gue Ngeblog. dulu tuh masih zaman blogger gitu, blogger. Jadi kayak kita punya diary tapi online gitu. Iya. Nah, blogger gitu. Nah, gue biasanya suka ngerangkum dalam sehari atau dalam seminggu atau dalam sebulan tuh apa aja yang gue lewatin terus gue rangkum di tulisan gitu. Itu mungkin hobi gue ya kayaknya nulis itu ya. Martabak asam manis ya. Sama satu Nah, lagi itu buku. Buku ya. Nah, jadi gini, gue tuh udah suka nulis dari SMP sebenarnya. Gue nulis dari SMP, bahkan gue tuh hampir sama kayak Radit yang ada di bukunya. Radit bilang di Kambing Jantan kalau nggak salah, atau di blognya atau di mana gitu. Gue pernah baca bahwa dia tuh ngumpulin tulisan lucu, terus temen-temennya suruh baca, terus diputerin gitu sekelas. Terus Radit ngerasa senang kalau teman-temannya terhibur karena itu. Nah, gue ngelakuin itu juga tuh dari SMP tuh. Tapi gue bikin karakternya bocah nih, bocah yang ada di kelas gue gitu. Gue bikin karakternya itu. Jadi gue udah suka nulis tuh dari SMP. Karena nggak tahu ya, karena skupnya masih kecil tuh banyak yang lingkupnya gitu masih kecil. Jadi banyak yang dorong gue untuk kayaknya lu nulis buku aja deh, Nah, gue beraniin tuh pas SMA. Gue cari tahu gimana caranya tembusin naskah ke penerbit. Gue cari tahu, gue download lah formnya di internet. Gue download, terus gue print, gue isi lah, susah tuh, panjang. Terus gue print juga naskah gue, gue kirim. Itu gue udah ngerasa, anjing modal banget anjir. Pertama gue ke warnet bayar, gue download form itu ngeprint bayar. Terus gue ngeprint naskah gue bayar, terus gue kirim naskah gue ke penerbitnya bayar lagi gitu. Itu kayak gue ngumpulin duit jajan 2 minggu untuk ngelakuin itu doang tuh. Untuk ngelakuin itu. Terus udah sebulan kemudian dapet tanggapan bahwa naskah gue belum layak untuk diterbitkan. Ya. Gitu tanggapannya. Terus gue tapi gue nggak kecil hati di situ, sumpah gue nggak kecil hati, gue nggak ngerasa tulisan gue jelek. Gue emang tahu cara kerja dunia tuh gini, ide tuh bukan tentang siapa yang ngeluarin, ide tuh bukan tentang seberapa hebat idenya, tapi siapa yang ngeluarin ide hebat itu. Jadi kalau ide hebat gue yang ngeluarin tapi gue bukan siapa-siapa, tetap nggak dianggap gitu. Kalau idenya biasa aja tapi yang ngomong misalkan siapa, Jokowi gitu, wih keren gitu. Jokowi. Maksudnya secara gambaran aja, secara besar, contoh gitu. besar. Jadi bukan dilihat seberapa hebat idenya tapi seberapa hebat yang ngomong gitu. Betul. Itulah. Nah, dari hal kayak gitu gue ngerasa kecil hati karena gue ngerasa tulisan gue tuh emang bagus, cuma mungkin emang belum ketemu aja marketnya gitu. Terus akhirnya stand up lah gue. Akhirnya gue stand up,
dikenal, blog gue meledak tiba-tiba. Tadinya pembaca gue tuh gue ngeblok berapa ya, 2 tahun 3 tahun tuh pembaca gue berapa, 20.000 apa. Begitu gue stand up, blog gue tembus jutaan lah pokoknya. Beberapa minggu doang tuh gue di kompetisi, terus jutaan tiba-tiba viewers blog gue. Penerbit yang dulu nolak naskah gue ngajak gue ketemu, terus bilang ayo kita meeting, terus gue bilang tenang, gue udah punya konsep gitu. Gue kasih lah konsep naskah gue yang dulu ditolak sama dia. Gue bilang gue punya konsep namanya martabak manis. Kenapa martabak manis? Gue bikin babnya tuh dari bahan-bahan untuk bikin martabak, dari telur, air, tepung segala macam. Kayak telur itu gimana gue mau mulai gitu segala macam. Terus jadi filosofinya adalah gimana martabak manis ini bisa sampai enak di mulut kita. Ya dia tuh harus ngelewatin dari bahan satu-satu, dicampur, diaduk-aduk, panggang, dipotong-potong gitu, baru sampai manis di mulut kita tuh ngelewatin proses itu gitu. Terus gue sampein itu ke mereka, terus anjir bagus banget konsepnya tuh gua. Bisa bagus sekarang lu ngomong, dulu dibilang Padahal itu yang sama ya. sama skripnya dulu nggak sama. dibaca ya. Jadi ya dibaca, tapi dia ngeliat itu bukan dari orang yang punya Itu engagement, Pak. bukan dari orang Intinya tuh Jadi, itu, iya. jadi kayak ya udah langsung diterbitin sama dia. Terus pas udah terbit, terus ya pada saat itu lumayan lah bestseller juga buku gue. Terus sampai baru gue kasih tahu pas udah bestseller, bonus turun apa segala macem. Pas lagi makan gue kasih, lu tau gak, gue SMA udah pernah ngirim naskah ini tapi ditolak sama penerbit lu karena katanya naskahnya kurang sesuai standar. Tiba-tiba gue serahin naskah ini pas gue udah dikenal, lu bilang ini bagus gitu. Terus dia ngomong apa tuh? Terus ya emang gitu kan, apa sosial jujur dia. cara dunia bekerja kan emang gitu. Jujur untungnya ya. Iya. Nggak jilat lah dia. Habis itu ada lagi satu buku lagi itu Bang. Puncak nasi tumpeng. Puncak Nasi Tumpeng. Itu kenapa Kenapa judulnya Puncak Nasi Tumpeng? Itulah tadi gue bilang buku gue tuh Filosofis gitu kan. Terus kayak di momen itu tuh gue lagi sering naik gunung. Nah, kenapa gue bikin buku judulnya Puncak Nasi Tumpeng? Karena gue ngerasa di momen itu tuh 2017-2018 lah, gue ngerasa kayak dari gue memulai cuma anak SMA yang belajar stand up, terus gue kayak gue udah ngelakuin semuanya gitu. Gue udah main di film terbanyak yang terbanyak penontonnya pada tahun itu, gue udah dapat penghargaan gue udah banyak prestasi. Terus gue kayak ngerasa akhirnya udah puncak karir gue dah gitu. Gue ngerasa kayak gitu. Terus gue lagi suka naik gunung juga, terus kayak yaudah gue kaitin bahwa ternyata di puncak gunung itu atau di puncak nasi tumpeng itu adalah, atau bahkan di puncak karir itu adalah tempat yang paling sepi. Kenapa sepi? Ya di puncak nasi tumpeng tuh nggak ada apa-apa, di puncak gunung nggak ada apa-apa, sama di puncak karir juga nggak ada apa-apa bro. Lu nggak tahu siapa yang deket sama lu karena dia memang care. Betul. Lu nggak tahu siapa yang deket sama lu karena dia memang baik gitu sama kita gitu. Kayak gue ngeliat orang yang deket sama gue kayak pasti nawarin ini, pasti minta ini, pasti minta bantuan ini gitu. Gue bingung, itu adalah titik tersepi gitu dalam hidup gue. Ketika gue ngerasa di puncak tuh itu adalah titik tersepi, karena bahkan di puncak nasi tumpeng ya, puncak nasi tumpeng yang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Betul. Justru yang banyak lauk Di bawah. itu Iya. ada di bawahnya kan. gitu. Itulah puncak nasi tumpeng tuh, itu filosofinya gitu. Gue baca itu kagak ngerti. Tolong ya yang baca itu kayak yang rada pinter. Karena kan berfilosofi. Iya. Kenapa Bandung ya? Nah, kenapa Bandung, Bang? Coba deh. Karena itu di Jawa Barat. Ya, itu adalah jawaban paling benar. Paling absurd ya. Absurd. Nah, lu Absurd. ngomong soal absurd lagi nih, Bang. Betul. Lu kan sempet kena kasus itulah narkoba itu kan. Nah, absurdnya lu itu ada hubungannya sih gara-gara lu
make itu Make kah apa? atau emang ya udah. Lu absurd aja. Tapi sebenarnya ini sudah terjawab sih. Betul, itu gue suka Sudah terjawab host yang sih. mengakui. Heeh. Iya kan, ini sudah terjawab Oke. tadi karena keabsurdan ini didapatkan dari ya sebenarnya tongkrongannya tadi Itu lu pikir. dia. Jawab ini. Jadi next aja pertanyaannya. Nah, guys, iya. ya. Gitu. Berarti pertanyaannya kenapa lu makin narkoba? Pada waktu itu. Karena enak lah. Oh, enak. Lu? Kaget gitu anjing. Enggak, karena kurang edukasi kayaknya menurut gue ya. Edukasi. Jadi kayak yang digambarin di sekolah-sekolah atau edukasi yang beredar tuh bahwa narkoba ini adalah dunia yang gelap menyeramkan. Iya. Oh ini kita bisa ada mafia gangster di sekeliling gitu kayak. Padahal mah sesimpel teman gue bawa terus nawarin terus kayak nih kalau kuat jago lu gitu. Terus gue ego gue kayak Tertantang. gengsi gue kayak masa gue nggak kuat gue pakai wah anjing enak kok kuat kok gue gitu anjir terus orang-orang ya udah terus gue kayak besok nyari-nyari segitu jadi karena kurangnya edukasi gitu jadi mohon buat BNN atau orang yang berkepentingan edukasi narkoba tuh Harus di ini lagi. jangan pakai cara-cara old school Iya. lah. Karena narkoba bisa datang segampang teman lu datang terus ngasih Iya. Nggak harus lu ke gang-gang sempit ketemu gangster bertato megang AK-47 enggak. enggak Nggak harus gitu. boleh buat BNN kalau mau ngajak sosialisasi keliling saya siap ya. Betul. Bersosialisasi yang sudah pernah mencoba Iya. kan harusnya gitu kan. Tapi kehidupan di sana gimana sih, Bang? Di apa namanya? Berarti waktu itu lu di Rehab. Lido ya? Rehab di RSKO Oh, Cibubur. SKO ya? Kalau di Lido apaan ya? Iya ada juga tempat Ada juga rehab kan? Lido Sukabumi ya. Sukabumi kan? Lu di RSKO sini berarti. RSKO sini. Lu berarti di rehab Bang ujungnya. Rehab. Di rehab tuh diapain sih Bang? Di rehab tuh jadi tempat rehab tuh menganggap orang yang udah pakai narkoba tuh indisipliner. Jadi sudah tidak disiplin lagi. Oh iya. Nah di sana ngebalikin supaya disiplin lagi. Oh. Jadi bener-bener yang bangun tuh sebelum jam 5 udah bangun, sholat subuh, mandi, rapihin kamar, baju segala macem. Nah abis itu diperiksa. Oh gitu. Apa kalau di lemari meja kita ada yang nggak dikancing, itu ada hukumannya. Shit. Berarti disiplin itu ya diajarnya. Terus kayak kalau tempat mandi kita ada tetesan air, itu ada hukumannya. Kita harus benar-benar kering. Kasur kita nggak rapi ada hukumannya. Dan hukumannya segampang kayak ngadep tembok setengah jam. Atau nulis di kertas gitu 1 lembar atau tergantung seberapa kesalahan lu bisa 10 lembar gitu. Saya akan lebih disiplin, saya janji saya akan lebih disiplin gitu. Kayak zaman sekolah aja berarti ya. Kalau nggak ngerjain PR kan suruh nulis berapa ini tuh. Iya. Terus habis itu ada meeting pagi juga ngasih tahu target hari ini apa gitu. Habis itu ada kelas, sore kita olahraga. Terus yang butuh obat dikasih obat juga untuk ngurangin efek kecanduannya gitu. Selama ini gue pikir tuh kalau rehab yang kayak dikurung gitu loh. Enggak. Habis itu malamnya kita meeting malam nyampein goals hari ini tercapai atau enggak gitu. Terus ngasih tahu feeling kita gimana gitu. Habis itu udah tidur. Berapa bulan Bang rehab itu? 6. 6 bulan. Lumayan ya. Ngadep tembok tuh dihukumnya. Kalau ngadep tembok sambil ngobrol sama lukisan tuh hukuman juga. Itu kebanyakan berarti obatnya. Lu masih ngerasa lukisannya nyaut berarti dosis obatnya agak Iya itu udah kebanyakan. ketinggian itu. Iya. Wah, kacau. Marah Itu banget. biasanya efek obat itu kalau ngobrol sama lukisan. Iya. Dulu teman gue juga gitu ngobrol sama kalender ngobat. Iya. Iya, hebat lagi marah. Iya, aneh banget. Aduh. Tapi lu jenis apa sih Bang narkobanya tuh dulu? Tembakau sintetis. Sinte ya. Sinte. Kenapa sinte? Ya karena nggak bau, Gua bau gitingnya cepet. gitu cepet. Tapi emang sih banyak yang kesurupan. Zombie ya. Jadi zombie. Teman-teman gue banyak tuh yang kesurupan gara-gara sintet. Iya. Tapi parahan ini kayaknya apa namanya tuh? Apaan? Apa namanya? Yang dari tumbuh-tumbuhan? Gajah. Bukan. Tumbuh-tumbuhan apaan? Kan ada. Yang efeknya orang tahu-tahu lompat dari genteng. Kecubung. Kecubung. Itu kayak parah juga ya? Nggak tahu dah. Gue nonton Video video-video doang.
Kayak gue disuruh testi semua. Iya juga ya. Gue ngeliat video-video kayak orang parah-parah banget gitu kecubung. Kayaknya lebih ke halusinasi kayak mereka tuh. Iya. Ngeri. Dede Inun ya. Iya, dari itu jejak si gundul tuh gue liat tuh. Jejak si Gunung udah tahu lagi mabok di syutingin ya. Iya, dia naik-naik segenting. Itu gara-gara cubung. Emang efeknya apa Bang ke Sinta itu? Gue pakai buat relax sih. Relax Jadi kayak kan insomnia, nggak bisa tidur, terus kayak freelance kan mikir project gitu. Kayak capek gue hidup hari ini tapi otak gue udah mikirin buat jauh beberapa bulan ke depan gitu kan, capek terus kayak ya udah gue nyintai aja gitu. Terus karena nyintai terlalu pusing gitu kan, jadi kayak anjing ludah aja gitu, suka lupa gitu kan, apa napas lupa gitu. Terus kayak gue udah ngedip belum ya gitu. Terus jadi itu gue pakai buat itu. Awalnya relax ya niatnya. Ya kan awal kalau sekarang kan iseng itu pergaulan, ya kan nggak tahu alasan make. Tapi lu tanya juga di kepolisian ditanya tuh alasan lu make, tanya juga. Nah waktu itu juga lu Bang Pas preskon. ya Bang Rispo kan sempat nemenin ke kantor polisi tuh. Terus Iya. sempat ya ke shoot juga lah, Bang Rispo nangis yang kejer banget sampai segitunya tuh. Parah itu. Itu perasaan lu pas ngeliat Bang Rispo begitu gimana? Sedih banget pasti. Ya kayak tersentuh lah. Itu kan sebenarnya kaki kanan gua keinjek kaki kiri Rispo. Kaki kanan Rispo keinjek kaki kiri gua. Kita sesedih itu Jadi aja. kita nangis. Iya benar-benar. Oh alah, gua pikir tuh keinjek sepatu PDL petugas malah. Iya. Soalnya sedih banget kan. Kalau itu meraung. Itu pas off cam. Lu digituin Bang? Enggak lah. Kirain. Orang itu. Tapi pas nangis itu emang Rispo baru-baru ini ya datang ngeliat lu ditangkap ya. Pas itu makanya dia nangis banget. Iya kan gua sebenarnya yang nangis duluan karena gua tuh ditangkap di rumah gitu, terus kayak anjir gua bikin malu bokap gua, bikin malu keluarga segala macem. Terus gua pikir ya udah gua akan jalanin hukuman aja gitu. Orang hari pertama gua masuk sel tuh gua udah push up aja kan, orang ramein. Lu mikir lu ngapain mau push up gua aja gitu. Gue penjara lama nih biar gue keluar badan gue jadi gitu. Gue mikir ya nih kayak 4-12 tahun kan ancaman gue, kayak aduh anjing nih. Oh mikirnya juga. Six-pack nih gue keluar ya nih, gue jadi gimana cara gue jadi kepala penjara nih anjing. Terus kayak nyata pas preskon anjir keluarga gue masih belain gitu, abang gue datang gitu. Terus diurus di polisinya gimana caranya biar bisa rehab gitu. Itulah hati gue terenyuh gitu. Gue udah siap ngeributin tahanan-tahanan lain aja udah. Ke Jarot. Serigala terakhir. Gue siap. Iya. Biasanya rebutan jadi kepala kamar kan biasanya. Oh lu udah siap tuh mau berantem. Tapi lu berarti sempat di sel dulu apa langsung ke RSK? Oh di sel Sel dulu ya? dulu baru rehab. Gue tuh kadang kepo kehidupan di sel tuh. Ada beneran ada kayak pentolannya nggak sih di sel tuh? Iya. Kan kalau di film-film kan ada tuh pentolannya yang lagi Katanya dipijitin lagi. kalau udah di rutan ada. Kalau ini kan sel penampungan. Oh iya. Kalau di rutan ada. Berarti pas di situ lu enggak ada tuh, Bang? Di mana? Nggak ada. Enggak ada. Diam-diam doang semua dah. Ya itu karena orang-orang pada sedih gitu kayaknya. Jiwa penghibur gua bangkit lah. Bangkit lu. Kayak aduh kasihan banget nih bocah pada tuh akhirnya. Bro, gini bro, lu daripada muram semua, mending lu acting sama gua gitu. Kenapa diajak acting? Terus acting gimana bang gitu. Udah ntar pokoknya kalau ada tahanan lain datang, lu pijitin gua tuh gua. Lu kipasin gua. Oh siap bang. Terus gimana? Udah gituin aja gitu. Oke bang. Datang nih bener polisi bawa tahanan kan. Baru buka gembok gua bentak tahanannya. Narkoba lu ya. Sambil dipijitin gua, sambil dikipasin. Panik, pucat kan orangnya. Gua masuk, polisi udah ketawa-tawa itu. Dia nggak nyadar tapi kan tutup lagi gemboknya, masuk dia. Mindik jalan gitu, mojok udah kayak udang kan. Nyari di pojokan, pas di pojokan mau duduk dia gitu. Siapa lu suruh duduk? Lu tegak lagi lu. Temen gue yang acting bilang, yang mijit gue kan, bang saya capek nih bang gitu. Oh capek lu gitu. Lu
bisa mijit nggak lo gue gitu. Nangis. baru datang gitu nangis. Pas nangis bocah pada ketawa kan semuanya, nggak kuat kan. Terus gue juga minta Pak, maaf Pak, saya bercanda Pak gitu. Ini anak-anak juga pada bercanda gitu. Kita semua juga sama-sama baru Pak di sini Pak. Bapak bro, bapak nangis. Pas gue tanya, emang bapak nangis kenapa gitu? Habis saya pas baru masuk juga udah ketahuan kasus saya narkoba. Kata gua, ini sel narkoba Pak. Yang masuk sini karena narkoba. Begitu abang serem dipijitin, enggak Pak, kita bercanda doang Pak. Gitu. Udah ya itulah mulai ceria itu di situ. 6 hari lah gua di sana. Oh, lumayan ya. Jadi kan serem kan penjara. Bentolan ini lagi nih. Bentak lagi baru masuk dibentak lagi kan, ngeri orang. Aduh. Ada pikiran, aduh anakku gimana? Si dia dalam begitu. Mijit lu, badannya tebel banget lagi. Tebel padahal nangis. Enggak maksudnya. Enggak, Kayaknya bapak-bapak itu pikirnya. mikir kayak, aduh gua suruh mijitin dia badannya tebel banget. Iya juga. Nangis aja dia kayak. Kacau juga ya. Tapi Bang, ngomong kalau di bulan Ramadan gini nih, lu bandel gak sih orangnya Bang? Hal-hal paling bandel apa yang lu pernah lakuin Bang? Kalau bulan-bulan puasa gitu, nyolong bakwan kan? Nggak tahu ya, gue nggak pernah ngeklasifikasiin kebandelan gue. Ini gue bandel ini Itu pas lu bulan sebutin puasa. aja, kan menurut gua bandel. Coba. Nggak, maksud gue kayak nggak pernah gue taker kayak gue bandel ini bulan puasa, gue bandel ini bulan Julhijjah gitu, gue bandel ini bulan Julqoidah. Gue nggak pernah gitu sih. Jadi maksud gue kayak ya udah gue orangnya bandel gitu, mau puasa mau enggak gue Sama orangnya aja. bandel gitu. Jadi kalau nggak dibilang hal paling apa yang parah lu lakuin, ya gue nyintai bulan puasa nyintai gitu. Maksud gue terus apalagi gitu. Nah, itu bandel banget itu. Bantu banget. Parah. Ya, gua nyolong bawaan doang sih. Gue perang sarung udah kayaknya. Perang sarung nggak lu, ngalamin Bang? nggak Bang perang sarung gitu? Ngalamin juga sih, cuma ngering parah. Gue malah main petasan, gue mah ditangkap polisi. Oh iya, tapi petasan. Petasan pas ditangkap kecil, polisi? pas kecil, Buset. pas kecil gue main petasan yang habis subuh, tapi Petasan apaan? petasan korek, petasan janwe. Terus udah ada laporan warga gitulah bahwa banyak anak-anak kecil main petasan di situ. Nah pas polisinya ngiter, gue pas lagi main gitu, jadi bocah gue pada kabur. Kata gue, aduh gue gede lagi badan gue. Udah stay aja gue di sini gitu. Berarti Akhirnya gue ditangkap polisi, tapi nggak dibawa ke kantor, kayak diapain? dibuat keliling buat kalau ada anak main petasan lagi gue pura-pura ditangkap gitu. Nih nanti kamu saya tangkap kayak dia gitu. Jadi gue buat nakutin bocil-bocil lain. Berarti dari kecil emang lu udah hobi ditangkap. Berurusan sama polisi Polisi udah. dari kecil ya. Dan gue dikomplain sama bapak gue, katanya kayak lu gimana sih tangkap gara-gara hal sepele gitu. Pernah lagi SMP gue tangkap gara-gara bocorin orang. Dimarahin lagi, kata lu gimana sih ketangkap karena ngerugiin. Nah dari situ lama tuh gue nggak ketangkap karena gue bingung alasan ketangkap apa yang nggak sepele dan nggak ngerugiin orang. Kemarin lah ketemu narkoba nih. Tuh Malah dicari ya, maksudnya dicari gimana caranya nih ya. Harusnya kan Di situ lah gitu. bapak gue, papa bangga sama kamu. Ya, akhirnya berhasil loh dia. Dapat pengakuan akhirnya ya. Ketangkep, Iya. tapi itu nggak ngerugiin siapapun gitu. Lu pernah nggak main petasan tapi yang sampai orang kena orang gitu secara tidak sengaja? Gue pernah soalnya. Nggak sengaja itu petasan roket yang ada ininya kayunya tuh. Harusnya kan ditancepin. Nah ini enggak, gue potong kayunya, gue taruh gini. Gue arahinnya juga nggak ke sana. Jadi di sana tuh ada warung yang jaga kakek-kakek udah tua banget tuh, udah tua banget. Gue nyalain lah, gue ngarahinnya ke sana. Tuh belok dia. Nah kakek-kakeknya lagi ngerokok, jongkoknya lagi ngerokok. Nggak puasa. Enggak, habis Malam. tarawih.
meledak pantatnya. Duh, Ih. itu gue ngerasa berdosa banget tuh, kaget. Langsung pingsan soalnya kakinya. Astagfirullahaladzim, Iya, pingsan. tapi gue kabur sama anak-anak. Namanya masih kecil kan. Tapi udah di make sure abis itu hidup lagi nggak? Alhamdulillah masih. Besokannya gue ngetes beli ke warungnya jualan deh. Lagi Kalau jok minggu kena gua pantat. bersalad. Iya. Gua kalau petasan yang paling parah tuh gua ituan anjir. Apa? Mesen janwe ditancepin. Tapi gua nyari kodok. Kodok lu bunuh pakai petasan. Oh, lu ini tempelin. Jadi dibikin mangap sama teman gua, dimasukin petasannya, ditusuk terus dinyalain, swing meledak di atas. Itu awal psikopat manusia. Ya, berawal dari kodok sebenarnya ya. Kayak karakter Toy Story ya. Yang itu tuh. Tapi gua nggak sendiri itu sama bocah-bocah asli dia. Iya, bocah psikopat berarti. Nah, sekarang lagi terjun ke dunia politik. Iya sih. Mas Baru-baru politik. kemarin nih rame dia nih lagi dukung merah. Ya. Iya, banteng merah. Iya. Kenapa bisa, Bang? Apa tuh? Tiba-tiba terjun ke sono. Awalnya dari dikasih program sih ya, dikasih program host podcast. Oh. Terus berjalan kayak ada yang masuk gitu di podcastnya, kayak kalau podcastnya bahas politik aman nggak gitu, aman. Maksudnya bahas politik gimana nih gitu, iya jadi nanti dukungnya bintang tamunya tuh orang-orang yang caleg-caleg yang maksudnya dari seleb gitu-gitu. Oh aman-aman aja kata gue, dijalanin. Oh cuma sepihak ya kata gue gitu. Cuman yang dari caleg-caleg yang dari 03 doang gitu kata gue. Ya karena udah terlanjur jalan ya udahlah gue profesional aja. Oh, berarti gitu. yang diundang caleg-caleg itu. Terus lama-lama karena image-nya gitu kayak oh Viko dukung 03 nih karena ngobrol sama caleg-caleg 03 semua gitu. Terus kayak jadi banyak event jadi di 03. keterusan. Terus ditawarin, ada tawaran ini ya udahlah sekalian aja ambil semua gitu. Iya. Kenapa nggak tiga-tiganya aja tuh, tiga caleg? Buat Iya. partai deh itu jadi acara. Karena tadinya positioningnya mau kayak gitu, cuma karena ya apa ya terlalu berkubu gitu, orang sini nggak bisa ngelihat sesuatu secara profesional gitu. Jadi Iya, ya betul. Jadi emang udah gitu lah ya kerjanya dari ini juga ya. Iya. Tapi lu nyoblos siapa kemarin? Lah kepo. Apa udah kelar juga. Hah? Udah kelar juga. Rahasia dong. Nggak Rahasia boleh ya. Kalau pilihan tuh. Abang nggak suka 03 lah. Nggak mungkin yang lain dong. Iya. Dia udah ini banget. Kayak udah ini banget sama Pak Ganjar. Apa tuh? Lu. Ke Pak Mahfud sih gua. Lebih ke Pak Mahfud dekatnya. Karena bukan deketnya, gua tuh sama anak-anak bikin movement namanya peluru tak terkendali gitu. Peluru tak Nah, terkendali. peluru tak terkendali itu julukannya Pak Mahfud yang disematkan sama almarhum Gus Dur. Betul. Gitu. Dari situ dari almarhum Gus Dur juga berarti ya. Lama ya berarti ya. Tapi lu dukung 03 sekarang agak ini nih baju ini, Bang. Apa tuh? Biru. Iya. Tapi baju lu biru kan, biru itu kan lebih kedua. 02 banget ya, biru. Identik Sama ya? Super Bluebird. Iya juga ya? Benar. Iya, Super Bluebird biru bajunya. Iya. Persib biru. Persib Iya. biru. Gimana nih? Apanya? Iya enggak harus kali. Gak harus, emang Kalau kenapa warna sih? mah nggak Seragam mah gak apa-apa kali. Lagi udah kelar juga. Udah kelar juga. juga. Iya. Tapi kan mau diulang. Emang iya? Nggak jadi. Ya terserah itu serah yang di atas. Iya. Ini sini. Betul. Kita mah yang di bawah yang penting kerja damai. Betul, dan yang penting digaji ya. Ya kalau diulang juga terus jadi ini lagi juga bagus ya. Atau siapapun pemimpinnya, maksudnya kayak ya dari zaman dulu sih gue mikir kayak dari zaman Pak Jokowi Prabowo gitu, kata gue kalau Pak Jokowi yang menang gue makan tetap harus kerja gitu kan. Betul. Intinya kan itu. Nggak makan martabak punya anaknya gitu. Iya. Betul. Pak Prabowo yang menang juga gue kerja tetap harus beli bensin, Betul. nggak naik kuda dia gitu. Iya. Jadi maksud gue ya udah siapapun yang menang ya udah kita mah tetap aja kerja gitu. Betul. Membangun kedamaian gitu. Betul. Iya. Gue beberapa tahun kemarin jujur aja gue golput. Golput lo. Karena
yang ada di kepala gue ya kayak tadi, Viko. siapapun yang menang gue tetap harus kerja, cari duit sendiri, gue makan pakai duit gue sendiri, itu gue mikirnya gitu. Makanya gue ngeliat orang-orang berantem tuh kayak apaan sih. Iya, apalagi yang lu kalah gue menang, kata gue yang menang Prabowo Gibran goblok. Lu siapa anjing? Prabowo Gibran kenal lu juga kan? Iya. Nah itu tuh harus dibalikin bahwa mereka nih eksekutif, kita ini rakyat gitu. Iya, Berdasarkan Marx, itu teorinya Marx tuh balikin lagi ke kelasnya, mereka Mungkin eksekutif. taruhan dia bang, taruhan. Iya kalau itu bisa. Iya, makanya saya senang itu kan, taruhan bisa jadi. Gue menang. Iya. Emang lu kenal? DM-nya belum bisa dibales lu. Tapi bang, lu sebelum di 03 pernah gak ada tawaran lain dari yang lain? Banyak. Banyak juga. Tapi karena dari awal nawarinnya itu gue jadi nggak ambil. Kalau ini kan gue kayak gue nge-host podcast nih gitu. Awalnya podcast soalnya. Nah gue kerja di entertainment gitu, tawaran nge-host podcast itu wajar gitu. Jadi ya udah gue nge-host. Nah tiba-tiba ada yang masuk itu politik itu. Jadi awalnya itu. Dan cuma satu kubu. Iya. Nah tanggapan lu tentang yang pemilu kemarin gimana bang nih? Pemilu kemarin nih rame nih. Gimana lu ngelihat pemilu yang sekarang? Sama aja ya kayak pemilu-pemilu sebelumnya gitu, maksudnya yang ngerasa dicurangin pasti ada gitu, yang ngerasa baik-baik aja pasti ada gitu, terus kayak yang ngerasa nggak baik-baik aja nih ngadu ke tempatnya gitu, Mahkamah Konstitusi ya emang begitu adanya gitu. Jadi menurut gua nggak ada yang beda sih, ya seru-seru aja, meriah-meriah aja. Kecuali pemilu diulang lagi itu baru beda ya. Nah itu belum pernah terjadi tuh. pernah. Belum pernah. Kalau tanggapan lu gimana bang? Kalau pemilu beneran diulang, gimana tanggapan lu? Ya itu balik lagi kayak ya kita ini rakyat gitu, jadi ya ikutin aja yang di atas mau gimana. Gue sih males gue nyoblos lagi. Awalnya aku tidur aja ah. Capek gue nyoblos mulu, tangan gue kotor lagi, gitu gue. Gitu sih. Itu bro. Ya udah, semoga Bang Piko lancar terus dah. Iya, ada proyekan baru nggak bang? Iya betul. Wah tahun ini Film kah? Abang kan biasanya tiap tahun main film mulu nih. Iya, atau tur stand up gitu. Itu yang tadi gue bahas di awal banget justru bahwa lo lagi ngurusin KRI ini. Oh itu ya. Oh iya. PH. Oh itu paling Banyak juga yang diurus di situ, ada turnya ada gitu, show bulanannya ada. Ngurus sosmed itu juga. ya udah. Teman-teman di itulah subscribe tuh NKRI, Subscribe. follow Instagramnya Apa bang Instagram apa? NKRI. bang. Narasi komedi _RJ. Ntar sini deh dicantumin di sini ya. Ya. Mana editor gua? Di sini nih. Biasanya tulisannya bisa ke atas, Bang. Oh ke atas ya sekarang ya? Iya. Ngalingin lu gini bisa. Nah, atau ada request nggak dari lu munculnya mau kayak gimana? Bisa, dia bisa. Dari aduh kacau. Oke, udah gitu aja. Gitu aja. Segitu aja dari kita. Terima kasih buat Bang Viko Fahriza udah datang ke sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau bercandaan yang kurang dari kita. Mohon dimaafkan. Banyak sih ya. Ya udah. Aman. Berarti maaf banget. Ya pokoknya apapun yang lagi dijalanin sama Bang Viko sekarang, semoga sukses, berjalan lancar, apapun itu, ada rencana-rencana ke depannya semoga Betul. lancar. Thank you Mas. Ya. Ya, dari BNN akan menyebutkan anti narkoba. Ya, boleh Iya, kan? edukasi buat edukasi mah Betul. nggak salah. Oke. Yaudah, kita mau buka puasa dulu ya guys. Ah. Tadi katanya bisa habis tarawih. Ya, Ya udah nggak apa-apa. Goblok kita bohongnya. Yaudah, segitu aja. Terima kasih teman-teman. Dadah. Bye bye.